Mana saya yang belum buka? Sorry. Oke. Ya, ini bukan PowerPoint saya, jadi nanti minggu depan saya buatkan. Nah, kalau minggu kemarin kita udah ke statistik deskriptif, artinya kita melihat parameter-parameter atau penduga-penduga statistik yang ada di dalam yang ada dari data, kita bisa dapat dari data. Nah, untuk pertemuan setelah UTS ini, kita akan masuk ke dalam yang namanya statistik inferensia. Statistik inferensia itu, jadi ada statistik deskriptif, ada statistik inferensia. Kalau statistik deskriptif hanya berbicara dengan apa yang ada di data dan juga dari sampel, bukan menduga, membaca hasil data sebenarnya, baik itu data populasi maupun data dari sampel. Jadi tidak menduga-duga gitu. Nah, inferensia ini menduga keseluruhan yang ada di populasi. Misalnya dari sampel kita dapat apa, kemudian kita menduga parameternya. Jadi dari ukuran statistik kita menduga parameternya. Nah, pertemuan ke-8 ini adalah estimasi parameter dan ukuran sampel. Ya, jadi ini yang saya bilang tadi ya, dari sampel statistik kita akan menduga parameter yang ada di populasi. Nah, biasanya kita menduga itu ada yang dari titik, jadi misalnya di target ini adalah parameter sebenarnya. Nah, kita bisa menduga itu melalui dugaan titik ataupun dugaan selang. Nah, selang itulah yang kita sebut dengan selang kepercayaan atau confidence interval. Gitu. Saya menduga rata-rata kalian itu sebesar, nilai statistik kalian sebesar 75 misalnya. 75. Itu saya menduga di sebuah titik. Nah, ketika saya menggunakan sebuah selang kepercayaan, saya akan bilang 95% saya percaya bahwa rata-rata kalian akan ada di 75. Kayak gitu. Harus ada nilai selang kepercayaan. Nah, nilai selang kepercayaan sendiri ini biasanya default dalam statistik. Ada yang 0,05, itu alfanya maksudnya 95% saya percaya, 90% saya percaya, atau 99% saya percaya. Tentu nilai akuratnya sebenarnya adalah 99% ya, yang paling bagus. Jadi semakin mendekati 100% selang kepercayaan tersebut, maka semakin baik. Nah, tapi yang paling sering digunakan itu sebenarnya 95%. Nah, ada nggak yang selang kepercayaan di bawah 90%? Nggak ada. Ada mungkin, cuman tidak jarang digunakan. Jadi kita hanya sampai 90% biasanya. Nah, di sini gede banget. Jadi, ini saya nggak tahu ya kenapa bentuknya kayak gini. Ntar saya benerin ya PowerPoint-nya. Ntar saya buatin maksudnya PowerPoint-nya. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai selang kepercayaan atau dugaan parameter berdasarkan selang. Jadi kalau tadi saya bilang saya percaya 95%, rata-rata kelas kalian 75, nanti kalau dalam statistik kita akan menghitung berapa interval kepercayaan saya itu. Misalnya sebenarnya saya akan percaya bahwa rata-rata kalian
itu sebesar 70 sampai dengan 80. Nah, jadi ada selangnya. Karena ketika kita menduga suatu titik, pasti akan ada error di dalamnya. Nah, error itu harus kita hitung. Kalau kita menduga, nih, ini adalah parameter ya, ingat ya, ini parameter yang akan kita pelajari. Ada rata-rata, ada proporsi, dan standar deviasi. Kita akan menduga-duga selang kepercayaan untuk parameter-parameter tersebut. Nah, di dalam statistik perlu diingat bahwa simbol X bar itu dianggap adalah nilai statistik yang unbiased, tidak bias untuk menduga mu. Gitu bacanya ya. P-cap adalah nilai statistik yang tidak bias untuk menduga proporsi. S kuadrat adalah statistik yang tidak bias dalam menduga standar deviasi atau variansi. Standar deviasi kuadrat atau variansi. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan nilai-nilai mu itu? Nah, bisa juga itu untuk satu populasi ya. Nah, kemudian untuk dua populasi. Dua populasi ini kita akan membandingkan bagaimana mu1 dikurangi mu2 akan diduga oleh X bar 1 kurang X bar 2. Gitu. Nah, 1 dan 2 ini bisa berasal beneran dari dua populasi atau sebenarnya dia berasal dari satu populasi yang diberi treatment berbeda. Ya, yang diberi treatment berbeda. Misalnya misalnya kita belajar statistik ya. Kemudian rata-rata kalian sebelum belajar statistik adalah sebesar 50. Kemudian setelah belajar statistik, rata-rata kalian menjadi 70. Nah, itu pakai rumus yang ini. Nanti saya akan menduga apakah benar pelajaran statistik yang saya berikan berdampak signifikan terhadap perubahan nilai kalian. Gitu. Ini pakai cara ini. Tapi yang pembuktian pendugaan hipotesa saya itu akan kita bahas di pertemuan besok ya, pertemuan minggu depan maksudnya. Pertemuan minggu depan. Untuk minggu ini, saya hanya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menduga parameter-parameter ini nih, semuanya nih, termasuk parameter yang ini nih, dalam sebuah selang. Gitu ya, selang interval maksudnya, interval. Nah, kalau perbandingan dua populasi mu dan proporsi itu adalah dikurangin, tapi kalau standar deviasi atau varians itu dua populasinya nggak dikurangin ya, tapi perbandingannya dibagi. Berarti varians 1, populasi 1 dibanding dengan varians populasi 2. Ya gitu ya. Ini kenapa sih gede sendiri? Udah. Kemudian, nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa X bar, ini X bar ya. X bar adalah penduga yang tidak bias bagi mu. Begitu juga dengan S kuadrat merupakan penduga yang tidak bias bagi varians. Nah, kemarin kan teman-teman sudah belajar mengenai kurva normal. Nah, di sini kita akan menerapkan penggunaan dari kurva normal itu sendiri. Masih ingat kan kalau kurva normal itu di tengahnya adalah nilai mu. Di mana kalau kurva normal standar adalah mu-nya 0 ya. Itu nggak? Gitu kan. Gitu aja deh. Nah, kita itu
memiliki kepercayaan bahwa nilai rata-rata ini terletak antara selang ini. Di mana? Peluang untuk mu itu punya nilai selang bawah sampai selang atas adalah 1 min alfa. Ditelan dulu ya. 1 min alfa adalah luas di bawah kurva dari yang saya arsir itu. Ya. Luas di bawah kurva dari yang saya arsir. Berarti yang saya nggak arsir ada 2 dong. Ini A, ini B. Berapakah besar A? Jawab. Nah, alfa per 2. Cakep. Jadi, besar A adalah alfa per 2. Gitu ya. Artinya, A dan B adalah alfa. A plus B adalah alfa kan? Iya. Adalah alfa. Kita harus punya nilai, ini harusnya nggak AB ya, apa ya? Y, Z. Kita harus punya nilai yang membatasi yang si garis ini ya, garis penolakan hipotesa atau salah kepercayaan. Ini adalah besarnya alfa per 2 gitu ya. Yang ini positif dong. Z alfa per 2. Nah, apakah sebuah selang kepercayaan itu selalu terus seperti ini? Belum tentu. Ini tuh disebut juga two tail, apa sih? Selang kepercayaan 2 tail itu apa, ekor ya? 2 ekor. Jadi bisa juga saya selang 95%, tapi saya mau one tail gitu. Di sininya alfa, udah alfa bukan alfa per 2, kemudian saya seperti ini. Nah, kasus-kasus seperti itu bagaimana? Next week ya, kita bahas kasus-kasus seperti itu. Kita tandai aja kasusnya. Nah, sekarang ini dulu. Gimana caranya kita membuat dugaan parameter dari selang-selang? Sebenarnya langsung saja dirumuskan kayak gini. Tapi saya pengennya kalian tahu bagaimanakah cara mendapatkan ini. Jadi jangan diapalin rumusnya. Nah, jadi ada perbedaan rumus jika kondisinya itu standar varians populasi, ingat ya, ini varians populasi. Varians populasi diketahui dan varians populasi tidak diketahui. Jika varians populasi tidak diketahui, maka kalian menggunakan S. Oke? Ada penduga parameter dari varians, yaitu standar deviasi sampel. Ingat ya, S. Dan yang paling penting adalah kurva atau tabel yang kalian gunakan nanti bukan tabel Z. Ya, bukan tabel Z. Jadi ketika di soal diketahui varians, ini contoh template yang saya sarankan. Jadi kalian harus tahu. Ketika variansnya diketahui, maka sudah pasti pakai Z. Oke? Sudah pasti pakai Z. Tapi ketika variansnya tidak diketahui,
Tapi standar deviasi diketahui, kalian jangan pakai Z, tapi pakailah kurva namanya T-student. Student T, yang menemukan namanya student. Bilang aja kurva T gitu. Nah, kurva T ini disyaratkan bagi sampel yang kurang dari 30. Syarat sampelnya kurang dari 30. Untuk yang lebih besar dari 30, itu pakai apa namanya? Pakai Z ya ngelihatnya. Nah, gimana kalau salah satu saja yang terpenuhi ya syaratnya? Misalnya dia kurang dari 30, tapi uh, apa namanya? Varian populasinya diketahui, tetap pakai T. Gitu ya. Nah, tapi biasanya nggak ada sih. Biasanya itu kurang dari 30 dan dia tidak diketahui, atau dia diketahui dan sampel lebih dari sama dengan 30. Oke? Lebih dari sama dengan 30. Itu ya. Nah, tabel T ini agak sedikit berbeda dari tabel apa ya? Tabel Z. Kalau tabel Z kemarin nggak ada kan degree of freedom ya, degree of freedom, derajat kebebasannya nggak ada kan. Kalau di sini ada, jadi kalian lihat-lihat dulu n-1-nya berapa, kemudian baru lihat tabel T alfa per 2. Nah, dari UTS kemarin tuh saya masih ngelihat ada yang sering masih salah ngelihat tabel. Hati-hati ya. Pokoknya diperhatiin bener ya. Kalau nggak bisa lihat di Excel gitu. Ntar beda ya hasilnya. Pakai tabel aja deh kalau ujian. Tapi kemarin kalau yang kayak hasil Excel gitu ya saya benerin. Kalau nggak salah ya. Kecuali ada yang mau protes sekarang. Udah lewat ya 3 hari. Nggak terima. Ya, udah lanjut. Jadi, kalian harus tahu bagaimana cara mendapatkan selang ini ya. Kita stop dulu. Nah, sebenarnya, ya, kelihatan kan? Gitu. Nah, di sini kan min Z alfa per 2. Kecilan nggak? Z alfa per 2 ya. Oke? Nah, kita akan menduga nilai Z yang di tengah. Salah, nilai mu ya. Nilai Z, benerlah, Z aja. Nilai Z, ini nilai Z juga kan? Ya kan? Kelihatan kan? Kita akan membuat gini ya nulisnya. Sebenarnya waktu UTS kaidah-kaidah penulisan statistiknya juga agak kurang gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi gini nulisnya. Gitu. Sama dengan artinya peluang nilai Z berada di antara min Z alfa per 2 hingga Z alfa per 2 sama dengan selang kepercayaan. Sama dengan 95%. Gitu ya. Nah, kemarin masih ingat ya rumus Z-nya? Kita keluarin tuh. Apa? X bar
Itu. Ini apa? Ini apa? CLT ya. Central Limit Theorem. Jadi kemarin tuh ada yang sempat bilang sama saya tuh. Jadi dia yang terakhir itu merasa jalannya tuh semua benar. Dari diketahui, ditanya. Tapi yang salah akar N-nya doang. Jadi dia merasa nilainya terlalu kecil. Kalau dikasih tiga doang gitu kan. Upah nulis doang. Nah, saya bilang di situ sebenarnya dari diketahui juga udah salah. Karena ketika kita bilang nih ya, standar deviasi. Ini standar deviasi seluruhnya. Tapi ada yang namanya standar deviasi X bar. Nah, standar deviasi X bar itu namanya standar deviasi per akar N rumusnya. Jadi ini tuh sebenarnya bukan rumus pecahan, tapi masih rumus Z biasa. Cuman ini nilai Z-nya, nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Ini standar deviasinya, tapi standar deviasi X bar gitu. Jadi saya kalau misalnya nggak ada X bar itu ya nggak semua. Gitu. Nah, karena standar deviasi X bar itu nilainya standar deviasi per akar N berdasarkan central limit theorem, maka ditulislah seperti ini gitu. Terus kenapa mu-nya tetap sama? Ya karena berdasarkan central limit theorem, rata-rata penduga itu akan sama dengan rata-rata populasi. Kan asalnya ini kan dari X min, mu per sigma min X. Tapi yang ditanya rata-rata di sininya jadi X bar, nilai mu-nya tetap sama, ininya jadi sigma per akar. Gitu ya. Nah, jadi jangan salah nulisnya. Tapi saya tambahin juga sih tuh anak gitu. Aku tak tega. Ya. Nah, terus kita akan menduga selang untuk nilai mu ya. Jadi kita harus sisakan mu-nya di sini. Nih, sisakan ya. P naik, ini naik juga ya. Min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N gitu. Kurang dari X bar min mu. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kurang dari Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Itu. Terus kita harus sisakan juga si ini ya. Ini ya, tetap sisakan. Berarti ini min X. Gitu. Min X min ya. Oke. Kalian negatif semua. Dibalik. Ininya balik, ininya balik. Oke. Plus, plus. Min, plus. X bar plus Z. Ya. Sama kan? Sama. Udah?
Catat dulu, mau saya hapus. Nggak mungkin juga itu ada yang suruh buktiin. Nah, ntar saya buatin deh. Nggak usah. Maksudnya saya buatin di PowerPoint. Nggak usah lah ya jalan ini. Kalian pasti tahu ya. Intinya, bagaimana kita menceritakan bahwa peluang dari min Z alfa per 2, peluang dugaan Z ya, Z dari min Z alfa per 2 hingga Z alfa per 2 akan sebesar selang kepercayaannya, 1 min alfa. Nah, dari sini kita akan mendapatkan ini. Saya naikin ke atas ya. Ini udah ya? Udah belum? Udah ya? Tadi gimana? Oke, bahwa X bar dikurangin Z alfa per 2 kali sigma per akar N kurang dari X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N itu sama dengan 1 min alfa. Oke, nah dari sini paham ya, ini tuh kayak cikal bakal semua rumus yang ada, cikal bakal semua rumus hari ini dan minggu depan. Kalau cikal bakalnya udah tahu, nggak usah diapalin lagi ya. Jadi kita akan menduga mu itu berdasarkan X bar. Nah, di mana X bar itu di mana di dalamnya ada margin error. Ada error ya, setiap kita menduga sesuatu pasti ada error. Nah, errornya itu berapa? Errornya itu nilai ini. Gitu. Errornya itu nilai ini. Jadi sama dengan peluang X bar plus minus error. Salah, jangan minus error. Mu itu terletak dari X bar dikurangi error ditambah X bar. Nah, kalau ada soal ditanya tentang ukuran sampel, ini kan kita belajar tentang estimasi parameter dan ukuran sampel. Nah, ukuran sampelnya itu pasti dari sini error. Jadi, error sama dengan Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Berapakah nilai ukuran sampel per N gitu ya, sama dengan gimana sih, Z alfa per 2 dikali sigma per N ya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya ditanya berapa sih sampelnya, pasti diketahui margin of error, pasti bisa mencari nilai Z-nya karena diketahui dong pasti alfanya, dan pasti diketahui standar deviasinya. Oke, jadi N sama dengan Z alfa per 2 per sigma kuadrat. Oke. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Kok Jundi nggak bilang enggak gitu? Biasanya bilang enggak. Enggak, Bu. Enggak kan? Bu, tadi itu alfanya diketahui ya, Bu? Ya, bisa juga sih nggak diketahui. Nah, kalau, oh iya, bagus. Good question. Itu alfanya akan diketahui. Biasanya soal bilang gini, tentukan ukuran sampel ketika selang kepercayaannya adalah 95%, gitu kan. 95% dan standar deviasinya segini, margin of error segini, bisa kayak gitu. Atau tentukan selang kepercayaan bagi rata-rata jika standar deviasinya sekian, ukuran sampelnya sekian, dan selang kepercayaannya sekian. Berarti kan alfanya kalau 95%, berarti alfanya berapa? 0,05 gitu kan? 0,05. Berarti kalian akan mencari Z 0,025. Gitu. Ya nggak? Ya kan? Oke, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Nah, itu analog ya dengan T. Tapi saya nggak megang tabel T. Ada nggak ya di sini? Tabel T. Kalian punya tabel T nggak? Ada tuh di buku apa? Triola mungkin ada. Ada sih pasti. Semua buku statistik. Nah, nggak ada. Nih, saya tabel T ya. Lihat ya. Nah, V ini apa? V itu derajat kebebasan, degree of freedom, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian cuman sedikit tuh nilai alfanya. Alfa. Nah, nilai alfanya cuma sedikit kan. Degree of freedom itu jangan sampai salah. Degree of freedom itu N-1 kalau untuk T. Ntar kita lihat. Nih ya. Nilai T, degree of freedom-nya N-1. Jadi ketika sampel diketahui 15, berarti degree of freedom-nya cari yang 14. Gitu. Oke. Nah, ini sama turunannya, tinggal Z-nya tadi aja ya. Z-nya diganti dengan alpha per 2 dengan degree of freedom N-1. Gitu doang. Gampang kan? Nah, sebuah mesin minuman ringan diatur sehingga banyak minuman yang dikeluarkan menyebar normal dengan simpangan baku 1,5 desiliter. Berarti simpangan bakunya diketahui ya. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi rata-rata banyaknya minuman yang dikeluarkan oleh mesin ini bila suatu contoh acak 36 gelas mempunyai isi rata-rata 22,5 desiliter. Ada yang mau ngerjain nggak? Gampang kan? Yang itu dong. Yang apa? Yang mau nilai 100 deh. Ntar kuis. Ntar saya kasih kesempatan buat yang belum. Ada yang mau ngerjain nggak? Lumayan, cepet cuma begitu doang. Ditungguin deh. Apa saya perlu nilai? Ini 509 ya. Yang belum dapat 100 banyak. Yang mau siapa? Panggil ya. Absen 4. Sekarang tanggal 4 kan? Bukan ya. Ya udah absen 4. Coba buat selang kepercayaannya. Soalnya, Bu. Hah, kenapa?
Soalnya nggak kelihatan. Oh, kalian kan pegang. Kan kita sama-sama memegang soal yang sama. Ya, nih. Kerjain deh. Berta ya, Berta. Mana. Lihat dulu dong orangnya. Iya, Bu. Bisa nggak? Bisa ya? Ya, sebentar dikerjakan dulu ya, Bu. Iya, boleh dong. Berapa jam? 2 jam. Jadi bikinnya gitu ya, kayak tadi ya. Peluang, X-bar, min, 4. Beta share screen aja. Udah belum? Sambil saya liatin deh. Masih ada nih. Coba saya share screen ya, Bu. Oke. Tapi belum sih, Bu. Baru Gak apa-apa. Gak apa-apa, bentar saya bantuin. Oh, saya stop dulu ya. Ya. Oke, maaf ya. Pakai Excel juga boleh. Nggak pakai Excel juga boleh. Di PowerPoint ini juga boleh. Soalnya yang itu dipindahin ke Excel ini. Di copy paste. Biar kelihatan. Nggak Iya, usah Bu. ya nggak usah di stop. Share aja terus. Oke. Buat tadi P, buka kurung gitu.
Kalau ini susah, copy aja tuh PowerPoint di atasnya. X bar min Z alpha per 2 dibagi itu di copy ke rumus kamu tuh. Terus kamu boleh ngerjain langsung tulis angka. Oh iya ya Bu, maaf ya Bu, gaptek Bu. Masa mau pas doang gaptek? Gaptek itu ngikutin umur. Jadi semakin tua umur itu semakin gaptek. Harusnya saya tuh lebih gaptek daripada kalian. Nah, gitu. Nah kan, udah tambahin DP ke depannya. Bisa ditulis nggak sih itu? Emang dalam kotaknya nggak bisa ditulis ya? Oh iya, nggak bisa. Oke, understand. Ceritanya bisa. Ya, tulis aja angkanya apa. P, buka kurung, berapa? Terus, cari Z-nya. Yuk, kamu bisa lihat nggak? Apa? Tabel Z. Tabel Z-nya. Lihat aja di PowerPoint kemarin ya. PowerPoint kemarin tuh ada rumusan saya tabel Z. Itu ada nggak? Ketemu nggak, Z alfa per 2, berarti Z berapa? Belum. Alfanya 0,05 Bu. Terus jadinya Z berapa? Jadi Z 0,025. Berarti luasnya 0,025. Ya. Ya. Iya. 0,025 sebelah kiri apa kanan? Yang 0,025. Berarti kan nilai nih, berarti nilai luas di bawah kurvanya 0,025 toh. Nah, Iya. dua-duanya sebelah kiri dan kanan. Berarti yang sebelah kiri cari beneran yang luas alfanya 0,025. Tapi yang sebelah kanan berarti kan cari yang luas di bawah kurvanya 1 min 0,025. Jadi yang luas kanan itu 0,075. 1 dikurang 0,025 berapa? 0,025. Iya, berapa? 0,975. Nah, cari dulu coba kalau gampangan 0,975, cari dulu 0,975 wilayah luas di bawah kurva normalnya, terus dapatkan nilai Z-nya coba. 0,975. Ketemu nggak? Di tabel ya, tabel. Jangan Excel. Ber, kamu sudah memegang tabelnya kan? Aku curiga kamu tidak memegang tabelnya.
Udah ada belum tabelnya? Buka kok, Bu. Oh, Sudah. buka. Udah. Cari yang 0,975. Ya exact. Nilainya exact 0,975. Beneran segitu di tabel tersebut. Jadi berapa nilai Z-nya? 1,96 bukan, Bu? Betul. Nah, sekarang cari, itu kan yang sebelah kanan. Sekarang cari yang untuk sebelah kirinya. Yang min Z alfa per 2, yang itu, kan beneran 0,025. Ya, Beta cari yang tadi. yang kanan tadi 1,96 ya, diingat-ingat. Ya. Nanti tinggal ditulis. Nah, sekarang cari yang berapa? 0,025. Luas daerah di bawah kurvanya. Coba cari. 0,025. Saya cari dulu deh. Nah, itu exact juga tuh. Dapat? Dapat, Per? Negatif 1,96. Nah, iya benar. Tulis. Nggak usah dijadiin plus 1,96 aja. Nggak usah dijadiin plus. Lagi, Bu? Iya, tetap 1,96. Itu tuh min emang karena nilai Z-nya akan min. Ini bukan, Bu? Iya, kerjain aja. Tulis akar juga nggak apa-apa. Oh ya udah. Oke, berapa? Kamu copy aja itu yang pinggir. Mu itu ada di simbol. Insert, object. Ya udah nggak usah tulis aja mu, MIU. Nah, kurang dari. Nah, copy itu yang 22,5 sampai 6. Pindahin, ganti itunya dengan plus. Ganti minnya dengan plus. Nah, tutup kurung. Sama dengan berapa? Kan udah diketahui tuh selang kepercayaannya. Jadi langsung aja tulis 95%. No, 95 ya. Persen. Oke, hitung.
Udah dapat, Ber? Berapa hasilnya? Ya? Batas bawahnya berapa? Ya. Yakin? Ada yang udah dapet, salah apa benar? Oke. Udah betul belum, Bu? Ya udah betul, tapi tutup dong kurungnya. Oh iya. T-nya jangan ketinggalan. P, 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 P yang depan. P buka kurung 22,01. Tulis aja atasnya. No, di atas. Atasnya. Kamu kan nggak nulis P itu. Nah, Oh, itu. Udah. Terus. Udah nggak usah dikasih spasi. Habis buka kurung, habis tutup kurung sama dengan dong. Habis tutup kurung dong. Habis tutup kurung. Yang cuma sama dengan 95%. Ah ya, oke. Dah, gitu. Ngerti ya? Kamu belajar lagi ya? ya. Ya, saya kasih 100 deh. Kamu absen 4 kan? Oke, gitu ya. Ngerti nggak semua? Aduh. Izin bertanya, Bu, Bu. izin Iya, bertanya, Bu. izin. Aku punya pertanyaan langsung. Aduh. Iya, terus lanjut apa? Saya mau nanya, Bu, angka 1,96 itu dari mana ya, Bu? Tadi. Saya masih belum ngerti. Oh, lihat tabel kan? Kamu buka tabel nggak? Tabel Z-score itu ya, Bu, atau yang tabel Iya, itu? iya betul tabel Z-score. Terus? Sini deh ngeliat. Gimana sih nih Zoom saya? Saya share screen nggak? Nggak ya? Tadi belum saya stop, Bu. Terus Oh ya sekarang udah. udah. Nah, kalian pegang tabel Z ya. Tabel Z itu kan nilai Z, ini yang komanya digit keduanya. Di sini kan itu nilai di bawah kurva, nilai luas di bawah kurva. Di sini tadi saya bilang alfa per 2 sama dengan 0,025. Berarti kalian cari nilai di sini yang 0,025. Coba lihat 1,96. Ada nggak? Terus saya cariin deh tabel Z. Ada? Tabel Z.
Ada nggak? Lalu tadi yang nanya siapa? Ada Bu. Saya Ada? minum tapi saya belum pandai, nggak ngerti Oh tadi, ya. belum paham bacanya. Sekarang udah ketemu 1,96. Nah, jadi lagi ya. Nah, nggak apa-apa jadi. Ini kan 0,025 benar dong. Ya kan? Kita nyarinya nilai yang beneran 0,025. Nilainya negatif. Min 1,96. Biasanya ini mirroring. Kalau di sini luasnya 0,025, berarti kita kan tidak mencari nilai 0,025 ini untuk yang positif. Tapi mencari, ini kan kumulatif. Jadi masih ingat kan kemarin kalau luas daerah ini adalah luas daerah kumulatif. Luas daerah kumulatif. Berarti kalau kita mau cari nilai Z alfa per 2 yang ini, kita harus mencari yang 1 min 0,025 alias 0,975. Coba kamu cari di sini yang 0,975. Hasilnya 1,96 kan? Tuh. Oke. Ketemu nggak? Itu tadi yang nanya siapa? Halo? Halo? Belum Bu. Hah, belum? Ya, cari dulu. Nggak apa-apa, saya tungguin. Sampai ketemu. 1 min 0,025. Kalian cari di sini 0,975. Coba cari. Di angka 9, 0,9, kemudian 75. Oh, ini saya tahu. Ini saya nge-share apa? Ntar saya. Ini ngelihat nggak? Ini loh. Nih. Ini yang saya share tabel normal bukan? Apa PowerPoint satu ini? Halo? Tabel. Bukan. Tabel standar. Kan? Ya, tabel standar peluang normal. Nih. Tadi 0,025 ya. Nih. Saya kira tadi itu Bu nyari dari Z 0,25, ternyata 0,25-nya udah hasilnya gitu ya. Nah, gimana? Kok saya tidak mengerti. Gimana ya? Gimana Mas Cok? Saya kira tadi kan 0,025 itu nyari 0,02 Oh gitu, kirain ya. itu nilai Z-nya gitu ya. Saya kira enggak, gitu, kita menentukan nilai Z luas. Tadi luasnya itu adalah 0,025. Ya, jadi kita mencari nilai Z-nya berarti min 1,96. Terus yang satu lagi di ujung berarti dia bukan 0,025 melainkan 0,975 nih kan. 0,975. Nah, udah gitu aja. Jadinya dia 1,96. Tapi nggak usah cari dua-dua gitu. Kalau misalnya udah diketemuin gitu. Satunya 1,96, yang satunya min 1,96. Ya untuk memastikan boleh sih.
gitu. Jadi di tabel pasti ada. Oke, jadi itu luas di bawah kurvanya ya. Karena saya tadi tulisnya apa? Peluang ini, kan ingat ya, peluang itu nilainya adalah luas wilayah di bawah kurva gitu. Oke, tadi yang kayaknya cewek juga ada dia mau nanya. Halo. Oke, tadi yang mau nanya 2 gitu. Udah, Bu. Enggak ya? Kayak Zaki tadi. Sama. Oh ya udah. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kemudian kalau saya menghilang. Oh, bukan ini. Oh, ini saya masih itu ya, share screen. Enggak ya? Berikut. Oke. Okay. Oh, ini dia. Nah, kita lanjutin ya. Nah, tadi teman-teman udah tahu gimana caranya menduga rata-rata. Yang pertama, kalau kondisinya dia sampel besar dan standar deviasi variansinya diketahui. Yang kedua, ketika dia bukan sampel besar dan standar deviasinya tidak diketahui, di mana sampel besar dan tidak itu batasannya adalah 30. Lebih dari sama dengan 30 itu disebut sampel besar, kurang dari 30 itu disebut sampel kecil. Berarti kalau dia misalnya sampel kecil, kita akan menggunakan tabel student T, tabel T, di mana tabel T yang akan kita gunakan adalah dengan degree of freedom atau derajat kebebasan N-1. Oke, lanjut. Ini tadi udah dijawab sama Berta, berarti jawabannya adalah kalau disuruh tentukan selang kepercayaan, maka selang kepercayaannya berada pada 22,01 hingga selang kepercayaan rata-rata berada 22,01 hingga berapa tadi? 22,99. Itu selang kepercayaan 95%. Kemudian contoh 2, suatu contoh acak. 36 mahasiswa tingkat akhir menghasilkan nilai tengah dan simpangan baku nilai mutu standar rata-rata sebesar 2,6 dan 0,3. Buat selang kepercayaan 95% bagi nilai tengah seluruh mahasiswa tingkat akhir. Kerjain. Volunteer atau tunjuk? Tunjuk lagi ya. Ini sih nggak volunteer. Nggak ada yang volunteer. Saya tunjuk lagi deh. Elvira. Halo. Elvira masuk nggak? Halo. Halo. Nggak ada sih. Mana Elvira? Jundi, Elvira nggak masuk. Di peserta ada itu, Bu. Mana sih? Oh, nggak ada. Bukan, Keluar kayak itu. Serius keluar. Sinyalnya biasanya, Bu. Iya, jaringannya oh bermasalah. itu ya udah deh.
Siapa? Siapa? Novia Wahyudiana. Yuk. Novia, ada nggak? Nanti saya bantuin. Iya, Bu. Kamu lemes banget. Kamu belum nonton Korea kali. Mana sih Novia? Oh iya ini. Hidupin dong video. Pengen lihat. Novia, kamu baik-baik saja. Iya, Bu. Kedengaran nggak? Kan? Nggak kedengeran. Tahu. Nggak apa-apa, kencengin deh, kencengin. Saya nggak kedengeran dan nggak kelihatan juga muka kamu. Coba deh hidupin videonya. Gue curiga nih pertemuan cuma sampai rata-rata. Satu soal aja sih, lama-lama gue kerjain sendiri nih. Tapi saya takut kalau misalnya kebiasaan saya mengerjakan sendiri nanti ternyata tidak membuat kalian ngerti gitu. Maaf ya jadinya kalau lama. Ntar kalau misalnya nggak habis saya kebut deh. Novia, Iya, Bu. share screen ya. Iya. Oh, kamu tadi pakai jilbab dulu deh pasti. Iya, Bu. Sama buka pintu dulu, sama nyalain kipas angin dulu kan. Enggak. Ya udah, share screen itu soal. Oke, coba dikerjain. Oh, Berta tuh udah pernah dapet 100 ya? Aduh, tadi saya sih, kenapa kamu gak bilang, Berta? Maaf ya, saya tadi nggak buka ini dulu. Bu, saya izin stop video dulu ya, off cam dulu ya, Bu. Ini kenapa? Sinyalnya agak susah, Bu. Oh iya, oke. Iya sih, saya nggak kelihatan juga sekarang. Udah? Ya, kopiin dong itu. Ini Pak, Ya, pakai itu, betul. pakai yang ini ya, Bu. Ya. Oke, jadi itu karena diketahuinya sampel dan tidak diketahui apa namanya itu standar deviasinya. Kok hilang? Baru udah hilang. Nah, udah nggak apa-apa. Iya, panjangin lagi dikit. Kamu ngelebarin nggak panjang. Tuh, maka kita pakai yang T ya. Oke. Nah, terus buat P sama dengan P buka kurung. Sebentar, Bu. Ya, boleh deh.
Nah, oh iya, gimana sih? Gak apa-apa, retoretan. Nah, buat textboxnya aja, textbox. Insert text box. Bawahnya, itunya ke atasin deh. Yang apanya tadi, gambar tadi agak ke atasin. Terus kamu insert text box ya, buat gitu aja. Nah, P buka kurung langsung nilainya. X-barnya berapa? X-bar. X-barnya berapa yuk? Sorry, ini apa namanya? Mahasiswanya saya ganti deh. Jangan 36. Ini soal gimana sih? Mahasiswanya saya ganti jadi 16. 16. 25. 25 aja deh. Mahasiswanya saya ganti ya jadi 25. Ini Z-nya tetap sama ya, Bu ya? Apanya? Z-nya. Kamu punya tabel T nggak? Enggak punya, Bu. Nggak punya ya? Ntar saya cariin deh. Cari aja di Google tabel student fee. Ya ini dia. Bentar, saya cari. Oh ini udah dapet. Mana Zoom? Bentar. Itu saya taruh di chat. Coba buka deh. Kalian buka tabel student fee. Kecil ya gambarnya. Nah, jadi alfanya berapa? Elvira, siapa sih? Bukan Elvira ya tadi. Ya, jadi alfanya dulu deh. Alfanya berapa? Alfanya. Alfanya 0,05. Betul. Alfa per 2 jadi 0,025. Degree of freedom-nya tadi saya bilang mahasiswanya 25. Dor. Berapa? Degree of freedom-nya itu berapa? Halo? 1,708. No. Saya bertanya degree of freedom-nya. Degree of freedom itu V. Di tabel T, selain nilai alfa, kita harus punya nilai V. Kalian buka gambar yang saya share. Itu ada V. V itu adalah N-1. Jadi ketika saya bilang mahasiswanya itu 25, berarti degree of freedom-nya, V-nya adalah 24. Bagus. Alfanya jangan pakai alfa yang
di soal, tapi alfa per 2 alfanya. Alfa itu alfa, V gitu kan. Jadi alfanya kalau di soal 0,05 kemudian harusnya kita lihat alfa per 2, berarti kita harus lihat 0,025. Berarti alfa 0,025 di degree of freedom 24. Berapa? 2,0639. Iya, betul. Ingat ya, ambil sampai 4 digit. 2,0639. Ya, berapa jadinya? Hitung. Kali S copy aja tuh di sampingnya ganti plus. Benar nggak, Bu? Oh ya, belum gitu. Lah belum ditulis udah benar. Tulis dulu berapa. Itunya hasilnya, hasil akhirnya aja gak usah itu, langsung aja. P dari berapa sampai berapa? Oh iya, Bu. Berapa tuh jadinya? Wow, ini udah jam 10. Kayaknya nggak selesai sih. Bapak. Ya, betul. Ya, udah sama dengan 9. Oke. Kasih, Bu. Saya stop share ya, Bu. Oke. Siapa tadi Novia ya? Nah, jadi gitu ya. Udah pada ngerti kan? Udah pada ngerti. Nah, ya.
Tanya lagi ya. Tapi Nggak. sebenarnya tentang membaca tabel T-nya itu, Bu. Oh, tabel T. Tadi kan di tabel C itu kita lihat yang ada di dalamnya ya, Bu ya. Tapi kalau yang tabel T itu kita lihat yang ada di itunya ya, Bu, di pinggir. Tunggu dulu. Oh iya ya, kok ikut sih? Oh iya benar-benar enggak benar. Ya, jadi kalau T-nya tuh kayak gitu ya. Lihat nilai T, tabel distribusi T, yang alfa sama V-nya segitu gitu. Oke, gitu aja sih, sama sih. Karena dia luas daerah di bawah kurvanya udah ditentuin tuh, yang atas tuh alfanya 0,025, 0,05, 0,1 gitu. Jadi nilai T-nya yang di dalam situ. Oh iya, Bu. Oke, Ya. terima kasih. Jadi nilai alfa di tabel T-nya itu udah ditentuin kalau tabel T itu 0,1, 0,05, 0,025. Itu kan jadi kayak luas di bawah kurvanya kan. Gitu. Itu nggak mungkin lebih banyak dari itu ya, Bu? Atau tabelnya memang segitu aja? Iya, jadi sebenarnya kalau kalian lihat di buku itu V-nya, derajat degree of freedom-nya, ada yang sampai infinite. Infinite tuh ada nilainya. Ini ada nih. Infinite. Udah kan tuh infinite ya? Nggak kelihatan juga ya? Udah. Ntar cari yang ada infinite. Tapi kan kita pakai prinsip tuh kalau misalnya nanti lihat tabel T ya. Tabel T di degree of freedom berbeda akan berbentuk berbeda. Tunggu dulu, seperti ini ya. Saya gambar aja deh. Mana udah pusing. Ini. PowerPoint saya nggak ada sih. Bentar. Ini apa PowerPoint ini kan? PowerPoint ukuran contoh optimum bukan? Halo? Ya, bukan. PowerPoint saya Masih parental. Hah? Bukan ya? Ini benar. Tutup dulu deh, banyakan yang saya buka. Ya, ini ya. Kok ini sih? Di sini aja deh gambarnya. Jadi kalau tabel T itu degree of freedom 5 misalnya segini. Dia degree of freedom 10 akan segini. Nah, ini misalnya kurva normal. Z gitu ya. Nah, Z. Nah, di degree of freedom 30 dia tuh udah di sini. Jadi untuk nilai di atas 30 itu kita cukup menggunakan tabel Z gitu. Soalnya tadi 36 kan. Makanya saya ganti ke 25 karena di tabel T-nya aja cuman sampai 30 gitu. Makanya tabel T itu rata-rata cuma 30, tapi bawahnya emang ada infinite. Tapi sebaiknya si infinite itu nggak dipakai sih, karena ketika itu infinite, kita bakal lihat si tabel Z gitu intinya. Oke. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, sekarang tadi kan, udah saya hapus ya. Tadi saya udah menerangkan ya, kalau nilai error itu bisa untuk dipakai untuk menentukan ukuran sampel.
tinggal dimanipulasi matematis, kemudian dapatlah sampel. Nah, kemudian sering juga ada pertanyaan gini, berapakah ukuran sampel yang diperlukan pada tingkat kepercayaan 95% untuk kasus rata-rata banyaknya minuman yang dikeluarkan oleh mesin bila rata-rata contoh berada pada 0,3 desiliter dan nilai tengah sebenarnya, dari nilai tengah sebenarnya. Ini pakai aja yang tadi ya, rumus tadi, N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat dikali variansnya itu pakai yang ini, maksudnya sama kayak soal tadi. Variansnya 1,5 tadi ya, 1,5 per error. Errornya berapa? Errornya dicari dulu. Nah, pakai aja yang itu gitu. Errornya berapa jadinya? Kalau dari soal itu. Dia bilang untuk kasus rata-rata banyaknya minuman yang dikeluarkan oleh mesin bila rata-rata contoh berada pada 0,3 desiliter dari nilai tengah sebenarnya. Jadi errornya itu 0,3. Dia selangnya itu, dugaan dia dengan nilai tengah sebenarnya berbeda 0,3 desiliter. Berarti errornya 0,3. Udah kan, diketahui semua kan, tingkat kepercayaan 95% bisa mencari Z alfa per 2. Kemudian error 0,3 dapat sama standar deviasi pakai yang soal tadi masuk. Jadi 1,5. Terus kita bisa cari contohnya. Coba cari dong. Bisa. Hmm. 96 ya. 96 enggak ada. Oke. Jadi kalau mau errornya hanya 0,3 desiliter dari dugaan dia harus punya sampel sebanyak 96 sampel. Ada yang udah nyari nggak? Ya udah deh kalian percaya. Aku. Udah. 96 kan? Oke, good. Ya, lanjut ya. Nah, kelas 2 sampel saling bebas nanti dulu lah ya. Tunggu dulu. Saya mau ke proporsi dulu. Kok nggak ada proporsi di sini? Nah, saya mau masuk yang apa namanya? Tunggu dulu. Nah, kan tadi ada selang untuk proporsi dan standar deviasi. Terus ada yang 2 sampel juga. Minggu ini kita yang 1 sampel aja dulu, 1 populasi aja dulu. Nah, yang proporsi, saya nggak tahu kenapa nggak ada di itunya ya, nggak ada di PowerPoint-nya. Ini PowerPoint-nya. Terus saya lihat, terus dulu ajarin basis proporsi sebenarnya. Nah, jadi proporsi itu intinya sama aja sama yang tadi. Saya tulis aja ya. Saya tulis aja. Ntar minggu depan baru kita bahas fullnya. Kemarin masih ingat kan kalau proporsi itu didekati dengan cara apa? Binomial. Jadi untuk menduga proporsi sebenarnya sama aja sama yang tadi. Min gitu. Z alfa per 2
Terus harusnya ini sigma ya. Sigma gitu per akar N. Ya gitu kan? Kurang dari, saya mau dari rumus dasar ya. Ini P. Kurang dari P ini ditambah Z alfa per 2 sigma per akar N. Sama dengan 1 min alfa. Nah, untuk proporsi, rumusnya sebenarnya sama aja. Cuman kemarin masih ada yang ingat nggak? Ketika saya pakai misalnya binomial, maka standar deviasinya atau variansinya nilainya berapa? Varians dari proporsi, jika proporsinya diketahui, maka nilainya adalah NPQ ya. Ya. Jadi rumusnya gini. Ini kita harus dapat sigma P. Jadi nyari sigma kuadrat P ya, sama dengan proporsi itu apa sih? Jumlah sukses per N gitu katanya. Per banyaknya kejadian. Gitu kan? Sama dengan sigma kuadrat X per N kuadrat. Ingat itu nggak? Apa? Aturan varians. Kalau ada konstanta, ini N konstanta kan? Keluar, maka jadi kuadrat ya. Iya nggak? Ini kan NPQ kemarin. Gitu. Oke. Ini salah nih. Oke ya. Ini mulai dari ini dulu. Itu ya. Standar deviasinya ganti sama PQ per N. Oke? Ceritanya gitu. Ini manipulasi. Jadi alfa kedua oke, kayak gitu ya kalau proporsi. Jadi sama aja kurang lebih. Nah, terus nilai ini adalah apa tadi? Error ya. Error. Kemudian kita bisa nyari sampelnya. Error sama dengan Z alfa per 2 PQ per N. Kuadratin. Gitu. Cari nilai N-nya. Oh ini nggak kuadrat sih, kuadrat. Nah, cari nilai N-nya, Z alfa per 2, PQ per E kuadrat.
Ya, ini rumus untuk N ketika yang ditanya itu adalah proporsi. Oke. Terus sebuah proporsi besok. Oh, ragam. Nah, ada satu lagi. Udah ada. Ini ada pertanyaan nggak? Judi, kok kamu nggak bilang enggak sih? Kasih kesempatan yang lain, Bu. Oh, bilang enggak apa nanya? Ya, Nanya. Oh ya. Kalau soal besok deh saya siapin. Apa besok langsung kuis? Gak mau ya? Nggak, Nggak ini mau. belum full. Nggak mau. Jadi ingat ya, rumusnya akan sama. Tapi kalian harus hafal atau harus tahu untuk 3 penduga parameter. Tengah, rata-rata, nilai tengah, penduga nilai tengah, penduga proporsi, dan penduga varians atau standar deviasi. Nah, untuk penduga nilai tengah tadi udah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini untuk penduga proporsi, caranya semua persis sama, kecuali soalnya nanti. Nah, yang agak berbeda itu memang penduga varians. Ini saya anggap oke ya. Besok kita belajar lagi. Saya ulang. Dan minggu depan ada sepatnya. Ini jam berapa? Nah, untuk penduga varians kita akan menggunakan yang namanya distribusi chi-square. Distribusi chi-square ini beda sama distribusi normal karena dia itu positif. Kalau distribusi normal tadi ada yang negatif ya. Tapi distribusi chi-square itu semuanya positif. Karena nilai varians itu sendiri positif semua kan. Varians saja kuadrat kan. Di standar deviasi pun nggak ada akar dari minus itu nggak ada ya. Nggak ada akar dari minus itu imajiner. Kalau ini alfa per 2, ini alfa per 2, maka ini adalah pi square 1 min alfa per 2. Dan yang sini adalah pi square alfa per 2. Telan dulu aja. Maka penduga untuk chi square adalah dari chi square 1 min alfa per 2 ini standar deviasi sampai chi square alfa per 2 sama dengan 9,5. Oke. Ini chi square itu. Nah, nilai chi-square yang ini yang akan kita duga ini untuk standar deviasi gimana? Belum pernah sih ini saya jelasin. Oke. Nilai chi-square itu ini per sigma n min 1 x kuadrat sigma kuadrat. Itu ya. Kita mau ngedapetin apa? Kita mau ngedapetin sigma kuadrat ya. Jadi yang ini dibalik gitu. Ini di sini. Dibalik ya. Jadi ini sebelah sini ya.
Gitu. Oke, nggak oke kan pasti. Ini saya jelasin lagi minggu depan. Tapi ini kalian telan dulu ya. Kalian telan dulu kalau penduga parameter standar deviasi itu adalah menggunakan distribusi chi-square. Distribusi chi-square ini tidak pernah bernilai negatif, beda sama distribusi normal. Nah, cara mencari nilai chi-square di distribusinya caranya dengan n-1 kali S kuadrat dibagi varian. Kita akan menduga selang kepercayaan dari chi-square 1 min alfa per 2 sampai chi-square alfa per 2. Oke, gitu ya bacanya. 1 min alfa per 2 sampai alfa per 2. Minggu depan kita baca tabel. Dengan manipulasi matematis akan didapatkan bahwa varians itu dalam selang kepercayaan 1 min alfa akan berada di antara nilai n-1 S kuadrat dibagi chi-square alfa per 2 hingga n-1 S kuadrat dibagi chi-square 1 min alfa per 2. Ya, minggu ini cukup dulu ya. Saya kira sebentar. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Terutama buat yang soal-soal tadi. Yang nilai tengah dulu. Intinya itu dari nilai tengah itu. Kalau kalian bisa ngerjain soal-soal seperti itu, ntar kalau untuk kerjain proporsi, atau beda dua nilai tengah, atau standar deviasi, mungkin lebih gampang. Bu, aku mau tanya. Iya. Bedanya one tail sama two tail itu apa ya? Minggu depan. Okay. One tail itu ya satu. Jadi kalau di pengujian hipotesis itu ada, panjang penjelasannya minggu depan aja ya. Oke? Intinya adalah ketika kita tergantung hipotesisnya, kalau misalnya dia nanti dia bilang tuh, saya duga rata-ratanya itu sama dengan 6 gitu. Itu two tail. Dari mana? Dari feeling. Enggak deh. Tidak sama dengan, jadi kalau tidak sama dengan itu tandanya kan tidak sama dengan, kalau misalnya dia bilang saya duga rata-ratanya itu lebih dari sama dengan sekian, itu one tail. Jadi kalau tidak sama dengan itu dia bisa salah di sebelah kiri dan dia bisa salah ke sebelah kanan. Tadi ada selang kepercayaan saya 1 min alfa. Ketika suatu nilai dugaan itu masuk di selang kepercayaan itu, berarti dia benar. Tapi kalau misalnya kurang dari selang kepercayaan itu, dia salah. Lebih dari selang kepercayaan itu, dia juga salah. Kalau one tail, dia hanya punya satu kemungkinan kesalahan. Misalnya, lebih dari selang kepercayaan itu. Lebih dari selang kepercayaan itu. Atau kurang dari selang kepercayaan itu. Dia nggak punya dua kemungkinan. Gitu. Gampangnya gitulah. Tapi kalau di soal ada ininya lagi. Trik. Ada intinya gitulah. Kalau one tail sama two tail. Two tail itu dia bisa salah ke bawah, dia bisa salah ke atas. Kalau one tail dia itu bisa hanya satu kemungkinan. Kalau nggak ke atas, bawah aja. Makasih, Bu. Nggak ngerti kan? Ngerti lah ya. Lagi ada nggak? Kalau nggak ada, pertemuan hari ini cukup dulu ya. Halo?
Ya, Bu. Ya, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kalau misalnya ntar minggu depan kita ulangi ini, terutama untuk proporsi sama standar deviasi. Kemudian ada sekalian uji hipotesisnya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya saya live ya. Ya, Bu. Assalamualaikum.